dari SMA N82 Jakarta, kelas 10 IPS 1. Kali ini aku akan menjelaskan tentang lapisan litosfer, tenaga endogen dan eksogen, proses vulkanisme, dan yang terakhir proses seisme. Kita mulai dari yang pertama, yaitu lapisan litosfer. Pengertian lapisan litosfer. Secara etimologi, litosfer berasal dari kata litos yang berarti batu atau sfera atau sphaira yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Macam-macam batuan penyusun litosfer. Jenis batuan pertama yang membentuk litosfer adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membentuk dan menjadi padat karena proses pendinginan. Ternyata, batuan beku terbagi menjadi 3 jenis loh, yaitu yang pertama ada batuan tubir, yang disebut juga sebagai batuan kristal karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Yang kedua ada batuan leleran, nama lain dari batuan leleran adalah batuan beku luar. Dan yang terakhir ada batuan korok yang juga disebut sebagai batuan gang. Yang kedua adalah batuan sedimen yang terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan, endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan ini disebut dengan pembaruan. Berdasarkan tempat terjadinya pengendapan, terdapat 3 jenis batuan sedimen. Yang pertama, batuan sedimen kontinental, yaitu batuan sedimen yang proses pengendapannya terjadi di laut. Contohnya terjadi di tanah los dan tanah gurun pasir. Yang kedua, ada batuan sedimen marin. Sesuai dengan namanya, proses pengendapan batuan sedimen marin terjadi di laut, seperti di endapan radiolaria di laut dalam, lumpur biru di pantai, dan lumpur merah. Yang terakhir adalah batuan sedimen lacustre. Adalah batuan sedimen yang pengendapannya terjadi di danau, misalnya tuf, danau, dan tanah liat danau. Ditinjau dari proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, batuan sedimen klastik, yaitu batuan asal yang mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Kedua, batuan sedimen kimiawi, yaitu batuan yang terjadi karena proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Yang ketiga, batuan sedimen organik yang merupakan batuan yang dalam proses pengendapannya mendapat batuan dari organisme, antara lain sisa-sisa bangkai binatang yang tertimbun di dasar laut. Berdasarkan perantaranya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada batuan sedimen aeris atau aeolis. Proses pengangkutan batuan ini dilakukan oleh angin. Contohnya adalah tanah los, tuff, dan pasir di gurun. Yang kedua, ada batuan sedimen glasial. Pengangkutan batuan ini dilakukan melalui media perantara es. Contohnya adalah moraine. Yang terakhir adalah batuan sedimen akuatis. Batuan sedimen yang terdiri atas batu-batu yang sudah direkat antar satu sama lain. Yang terakhir ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Karakteristik lapisan litosfer. Litosfer pun bisa disebut kerak bumi atau disinilah yang disebut makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan hidup di daerah ini.
Litosfer atau kerak bumi memiliki ketebalan hingga 5-80 km. Struktur materi batuan yang ada pada litosfer terdiri dari batuan beku, sedimen, dan metamorf. Selain bebatuan, area litosfer pun tersusun dari berbagai unsur gas dan kimia, di mana yang paling utama adalah oksigen sebanyak 46,6%, lalu di silikon, kalsium, magnesium, alium, natrium, aluminium, dan besi. Litosfer menjadi tempat pelaksanaan gerakan lempeng yang disebabkan faktor tektonis. Inilah yang membuat peristiwa gempa bumi terjadi di sini. Dua bagian litosfer. Yang pertama, kerak benua, lapisan tebal kulit terluar yang terdiri dari wilayah daratan yang permukaannya adalah daratan dan tersusun dari batuan granit dengan ketebalan sekitar 20-70 km. Yang kedua, kerak samudra, lapisan terluar permukaan bumi dengan permukaan yang merupakan perairan tersusun dari batuan basalt dengan ketebalan dari 5-10 km. Lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Macam-macam tenaga endogen adalah vulkanisme, tektonisme, dan gempa bumi. Vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pipa sentral yang disebut terusan kepundan atau diatrema. Magma yang keluar sampai ke permukaan bumi disebut lava. Ciri-ciri tanah vulkanisme yang pertama, tanahnya subur, kedua, mengandung unsur hara yang tinggi, ketiga, merupakan hasil materi letusan gunung berapi, keempat, mudah menyerap air, kelima, tanahnya berwarna lebih gelap, dan yang keenam, terdapat di sekitar gunung berapi. Selanjutnya adalah tektonisme. Kata tektonisme mengandung arti suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi atau inti bumi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan letak atau dislokasi atau bentuk deformasi dari kulit bumi. Tenaga tektonisme ini sering juga disebut sebagai tenaga tektonik. Pengertian tektonisme atau tektonik secara sederhana bisa diartikan sebagai tenaga yang mempengaruhi permukaan bumi yang berasal dari bumi itu sendiri. Terdapat dua jenis tektonisme. Yang pertama, tektonik epirogenesa, dan yang kedua, tektonik orogenesa. 1. Tektonik epirogenesa. Tektonis epirogenesa merupakan proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga yang lambat dengan arah vertikal meliputi wilayah yang luas. Dua macam epirogenesa. A. Epirogenesa positif, yaitu gerak turunnya suatu daratan sehingga terlihat permukaan air laut naik. Misalnya pada zaman dahulu, Laut Cina Selatan sampai sebelah timur Filipina, sebelah barat Papua, sebelah selatan Jawa, dan Kepulauan Nusa Tenggara merupakan sebuah daratan. B. Epirogenesa negatif, yaitu gerak naiknya suatu daratan sehingga kelihatan permukaan air laut yang turun. Misalnya terangkatnya Pulau Timor, Pulau Buton, dan dataran tinggi Colorado di Amerika. 2. Tektonik orogenesa. Tektonis orogenesa merupakan pergerakan lempeng tektonik yang sangat cepat meliputi wilayah yang sempit. Tenaga orogenesa ini biasanya diikuti dengan A. Lipatan atau fault, yaitu bentuk muka bumi yang terjadi karena tekanan yang lemah tetapi berlangsung terus-menerus. Macam-macam tipe lipatan. Yang pertama ada lipatan tegak yang dihasilkan dari dorongan kekuatan yang sama yang mendorong dua sisi yang seimbang. Lipatan miring yang dihasilkan karena adanya dorongan kekuatan dari salah satu sisi yang lebih kuat. Lipatan rebah yang dapat terjadi karena arah tenaga horizontal hanya dari satu arah, dan lipatan menutup yang terbentuk pada saat lipatan yang satu menekan sisi yang lain dan menyebabkan sumbu lipat hampir datar. B. Patahan atau fault adalah bentukan muka bumi yang terjadi karena adanya tekanan yang kuat melampaui titik patah batuan
dan berlangsung secara cepat. Patahan dapat menghasilkan bentuk-bentuk permukaan bumi, yaitu graben atau tanah turun, horst atau tanah naik, dan fault scarp. C. Retakan atau join merupakan bentuk lahan yang terjadi karena pengaruh gaya renggangan, sehingga batuan mengalami retak-retak tetapi masih bersambung. Berdasarkan cara pembentukannya, terdapat dua macam retakan. Yang pertama, retakan yang disebabkan tekanan atau shear or compression joints. Yang kedua, retakan yang disebabkan tarikan atau tension joints. D. Pelengkungan atau warp merupakan bentukan lahan karena gerak vertikal yang tidak merata pada suatu daerah, khususnya yang berbatuan sedimen akan menghasilkan perubahan struktur lapisan yang mulanya horizontal menjadi melengkung. Jika melengkung ke atas menjadi kubah atau dom, jika ke bawah menjadi cekungan atau basin. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Titik gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Terdapat 3 jenis gempa bumi. Yang pertama gempa bumi vulkanik, 2 gempa bumi tektonik, dan 3 gempa bumi runtuhan atau terban. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari luar bumi. 3 sumber tenaga eksogen. Yang pertama ada atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Kedua air, yaitu berupa seperti aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, glasier, dan sebagainya. Yang ketiga organisme, yaitu makhluk hidup berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Macam-macam tenaga eksogen. Yang pertama ada pelapukan, yaitu sebuah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara kimiawi, fisika, ataupun biologi. Yang kedua ada erosi atau pengikisan, yaitu peristiwa pengikisan yang disebabkan oleh media yang bergerak seperti angin, gelombang air laut, air, ataupun gletser. Yang ketiga ada mass wasting, yaitu terangkatnya massa batuan yang dibawa ke bawah menuruni tebing yang terjadi akibat gaya gravitasi. Yang terakhir, ada sedimen atau pengendapan, yaitu peristiwa pengendapannya material batuan yang dibawa oleh tenaga angin atau air. Kita lanjut ke penjelasan yang ketiga, yaitu proses vulkanisme. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa keluarnya magma atau lelehan panas bebatuan dari litosfer atau lapisan bawah permukaan bumi ke permukaan bumi. Magma yang mampu mencapai permukaan bumi disebut lava. Magma mampu meraih permukaan bumi karena suhu yang tinggi dan adanya sejumlah gas yang mampu mendorong magma untuk bergerak naik. Vulkanisme termasuk salah satu jenis tenaga endogen karena dapat membuat perubahan pada relief permukaan bumi akibat tenaga dari dalam bumi. Gejala atau tanda vulkanisme. Yang pertama ada gejala di luar perut bumi, yaitu terjadinya gempa bumi, turunnya hewan, dan keluarnya awan panas. Kedua ada gejala di dalam perut bumi, yaitu ada dapur magma terbentuk di lapisan-lapisan kulit bumi, terjadi intrusi magma, dan terjadi ekstrusi magma. Yang ketiga, gejala pasca erupsi. Yang pertama ada terbentuk sumber air panas, terbentuk sumber air mineral, dan terbentuk sumber gas. Proses terjadinya vulkanisme. Proses terjadinya vulkanisme dibedakan berdasarkan zona-zona dalam tempat terjadinya. Zona-zona terjadinya vulkanisme yaitu zona divergen, zona konvergen, dan zona tengah. 1. Vulkanisme pada zona divergen. Vulkanisme pada zona ini berupa keluarnya magma bersuhu tinggi secara meleleh tanpa letusan dahsyat.
2. Vulkanisme pada zona konvergen. Vulkanisme pada zona konvergen berupa letusan dahsyat yang mengeluarkan magma cair, kental, magma padat, dan gas. 3. Vulkanisme pada zona tengah. Vulkanisme pada zona tengah berupa melelehnya magma tanpa letusan yang dahsyat. Yang terakhir, proses terjadinya seisme. Pengertian seisme. Seisme atau gempa bumi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan earthquake adalah getaran yang berasal dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya tenaga endogen. Proses terjadinya seisme. Seisme atau gempa bumi terjadi karena lempeng-lempeng kerak bumi bergerak perlahan saling bergesekan, menekan, dan mendesak bebatuan. Akibatnya, tekanan bertambah besar. Jika tekanannya besar, bebatuan di bawah tanah akan pecah dan terangkat. Pelepasan tekanan ini merambatkan getaran yang menyebabkan gempa bumi. Setiap tahun, terjadi sekitar 11 juta gempa bumi dan 34 ribunya tergolong kuat. Beberapa gempa terbesar di dunia terjadi karena proses subduksi. Dalam proses ini, terjadi tumbukan antara dua lempeng dengan salah satu lempeng kerak bumi terdorong ke bawah lempeng yang lain. Lempeng samudra di laut menumbuk ke lempeng benua yang lebih tipis di darat. Lempeng samudra yang jatuh dan bergesekan dengan lempeng di atasnya melelehkan kedua bagian lempeng. Tumbukan menghasilkan gunung api dan menyebabkan gempa bumi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.